Halo pelajar Indonesia, apa kabar? Semoga selalu baik, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Berikut ini contoh teks eksposisi para pelajar Indonesia. Pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektare atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat, serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, dari contoh teks eksposisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa eksposisi merupakan genre atau jenis teks
berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan yang logis ini bisa berupa data-data atau fakta-fakta. Nah, alasan-alasan yang logis ini dapat disebut dengan argumentasi. Begitu para pelajar Indonesia yang dimaksud dengan teks eksposisi. Mari kita lanjutkan. Fungsi teks eksposisi. Fungsi teks eksposisi adalah memberikan informasi atas gagasan atau permasalahan atau ide secara mendalam. Permasalahan yang diangkat dijelaskan melalui sudut pandang ilmiah yang disertai teori, penunjang, dan bukti-bukti ilmiah. Penulis mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab, sebab didasari oleh fakta dan data terkait. Tujuannya adalah meyakinkan, meyakinkan pembaca bahwa masalah atau gagasan tersebut penting dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu para pelajar Indonesia. Fungsi dari teks eksposisi itu memberi informasi. Mari kita lanjutkan. Nah, berikut ini saya terangkan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu sendiri terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Nah, setelah penulis menyampaikan tesis, berbagai argumen kemudian disimpulkan. Dalam kesimpulan itu disebut dengan penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Rekomendasi itu saran ya, terhadap permasalahan yang diangkat. Begitu para pelajar Indonesia, penjelasan saya mengenai struktur teks eksposisi. Paham kan? Mudah sekali ya. Struktur teks eksposisi hanya terdiri atas 3 unsur: tesis, argumentasi, kemudian penegasan ulang. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh analisis struktur teks eksposisi. Yang pertama tadi yaitu tesis. Tesis itu ada di awal-awal karangan ya. Ada di awal. Tesis itu merupakan pernyataan pendapat. Nah, ini contoh tesis. Merupakan pernyataan umum mengenai suatu permasalahan yang akan diangkat di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, bagian ini biasanya memuat pengertian suatu istilah, pandangan penulis, permasalahan, serta bagaimana permasalahan tersebut akan disampaikan. Nah, ini contoh pernyataan pendapat.
atau tesis ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius ya. Masalah lingkungan yang serius itu apa saja? Oh, ada 6 masalah. Ada 6 masalah lingkungan. Yang pertama, ini secara umum dijelaskan di sini. Ledakan penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan ya. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di dalam tesis dapat kita cermati bahwa di bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Apa saja itu? Ada 6 masalah lingkungan serius yang diterangkan secara umum di dalam tesis. Begitu tentang tesis dalam teks eksposisi para pelajar Indonesia. Apakah sudah paham dengan tesis? Mudah sekali bukan? Nah, kita lanjutkan ya. Setelah menyampaikan tesis ya secara umum ya, pernyataan pendapat secara umum ya. Pendapat secara umum tadi harus dibuktikan, harus dipaparkan dengan menggunakan berbagai data yang valid. Mari kita cermati. Nah, argumentasi. Pada tesis tadi itu menerangkan secara umum terdapat 6 masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan tersebut diterangkan di dalam argumentasi. Ini argumentasi yang menerangkan masalah lingkungan. Yang pertama, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut, masalah lingkungan ya tadi ya tersebut itu ya, disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini argumentasi ya, menjelaskan bahwa ada masalah lingkungan di sini. Kemudian yang kedua, argumentasi yang kedua, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, ini menerangkan bahwa di sini masih menerangkan tesis ya, pernyataan tesis ya. Yang secara umum tadi terdapat permasalahan lingkungan. Kemudian argumentasi berikutnya. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat 330 bencana banjir. Nah, ini membuktikan ya fakta ya bahwa tahun 2005 sampai 2006 terjadi banjir. Nah, ini merupakan masalah lingkungan, saudara-saudara. Banjir, bencana tanah longsor, letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, 13 bencana tsunami, bencana longsor dan banjir disebabkan oleh perusakan hutan. Nah, ini perusakan hutan adalah argumentasi menjelaskan bahwa memang benar terjadi permasalahan lingkungan. Kita lanjutkan argumentasi berikutnya. Bencana alam lain menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Nah, ini membuktikan bahwa terdapat masalah lingkungan ya. Masalah lingkungannya apa? Praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana ya. Nah, ini diberikan penjelasan. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota. Ini masalah lingkungan, saudara-saudara, para pelajar Indonesia yang saya banggakan. Paham kan? Nah,
Selanjutnya ini argumentasi yang menjelaskan, memaparkan opini tadi ya, tesis tadi ya. Nah ini, menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air, tampungan air. Ini membuktikan bahwa memang benar terdapat masalah lingkungan. Nah, bagaimana pelajar Indonesia? Paham bukan yang dimaksud dengan berbagai argumentasi? Ya, berbagai argumentasi itu mendukung tesis tadi, saudara-saudara. Nah ini tesis tadi ini, masalah lingkungan serius, ya, apa saja masalah lingkungan serius dipaparkan di dalam argumentasi. Ya, ini argumentasi ini menjelaskan, memaparkan tesis, saudara-saudara. Ya, paham bukan? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi struktur teks eksposisi tadi ada 3 ya tadi ya. Ada tesis, kemudian berbagai macam argumentasi ya. Kemudian argumentasi itu kemudian disimpulkan ya, ditegaskan ulang. Nah, ini contoh penegasan ulang, saudara-saudara. Nah, ini penegasan ulang ya, contoh penegasan ulang. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini merupakan penegasan ulang ya. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan tersebut ya, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, begitu para pelajar Indonesia. Paham ya? Struktur teks eksposisi ada 3 tadi ya. Tesis, argumentasi, kemudian kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, itu struktur teks eksposisi. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kebahasaan teks eksposisi. Nah, berikut ini contoh kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan ya. Kebahasaan di dalam teks eksposisi itu menggunakan istilah ya, istilah-istilah yang biasanya mengacu pada bidang ilmu tertentu, saudara-saudara ya. Contoh misalnya istilah polusi ya, ini merupakan pencemaran ya. Habitat itu merupakan kosakata ya, yang menggunakan bidang ilmu tertentu yaitu biologi. Habitat itu merupakan kosakata yang termasuk kosakata di bidang ilmu biologi dan geografi. Nah, ini contohnya saudara-saudara. Habitat artinya tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Habitat ya dalam bidang ilmu biologi itu merupakan tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami, lingkungan kehidupan asli. Habitat itu juga merupakan kosakata ya dalam bidang geografi, ilmu geografi ya. Bisa berarti tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu dalam permukaan bumi. Nah, itu para pelajar Indonesia. Kebahasaan dalam teks eksposisi yaitu menggunakan kosakata bidang ilmu tertentu. Apakah sudah paham? Sudah jelas? Mudah sekali bukan? Nah, jadi untuk meyakinkan orang lain ya, kita sebaiknya menggunakan kosakata ilmiah ya, kata-kata ilmiah ya, yang mencerminkan bidang ilmu tertentu. Bisa biologi, bisa bidang geografi, fisika, kedokteran, lingkungan, dan sebagainya. Kebahasaan teks eksposisi berikutnya yaitu ini saudara-saudara, menggunakan adjektiva ya. Selain menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas ya, teks eksposisi juga banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat. Perhatikan contoh adjektiva yang terdapat dalam teks
eksposisi tadi. Nah, ini contoh adjektiva atau kata sifat. Serius ini merupakan kata sifat yang berarti sungguh-sungguh. Bisa berarti gawat atau genting karena menghadapi bahaya, risiko, akibat dan sebagainya yang mungkin saja terjadi. Serius itu merupakan adjektiva atau kata sifat. Ya, saudara-saudara. Ya. Aspek kebahasaan teks eksposisi selanjutnya ya, selain kata sifat ya, dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Nah, ini contoh afiksasi saudara-saudara. Nah, penipisan. Nah, ini merupakan kata bentukan yang mengalami afiksasi ya. Ini penipisan. Penipisan jenis kata dari ini ya, penipisan merupakan jenis kata nomina ya, mengalami afiksasi. Afiksasi imbuhan pe dan an ya. Penipisan kata dasarnya tipis ya, mendapat imbuhan pe dan an ya, menjadi penipisan ya. Penipisan itu kata dasarnya tipis ya. Tipis itu merupakan jenis kata adjektiva. Nah, ini merupakan proses afiksasi. Jadi suatu kata ya, jika mengalami proses afiksasi itu bisa mengalami perubahan jenis kata ya. Dari kata sebelumnya itu kata adjektiva ya, tipis ya. Tipis, kata dasar tipis ya, semula itu merupakan jenis kata sifat atau adjektiva. Apabila kata dasar tipis diberi imbuhan pe dan an, bisa mengalami perubahan jenis kata menjadi penipisan ya. Kata penipisan ini merupakan jenis kata nomina, mengalami perubahan jenis kata. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi dalam kebahasaan teks eksposisi itu terdapat juga proses afiksasi. Dari proses afiksasi suatu kata itu bisa mengalami jenis perubahan jenis kata. Bisa dari kata sifat misalnya tipis ya, mendapatkan imbuhan pean, mengalami perubahan menjadi jenis kata benda atau nomina. Begitu para pelajar Indonesia, mudah bukan? Kita lanjutkan lagi ya. Aspek kebahasaan teks eksposisi selanjutnya ya, penggunaan kalimat verbal ya. Kalimat verbal itu merupakan kata kerja ya. Kalimat verbal yaitu kalimat yang berpredikat verba atau kata kerja. Nah, kalimat lainnya, kalimat nominal, kalimat berpredikat nomina, adjektiva, numeralia, dan adverbia jarang digunakan dalam teks eksposisi. Ya, jadi di dalam teks eksposisi itu biasanya menggunakan kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja verba. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat verbal itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama kalimat aktif transitif, yang kedua kalimat aktif intransitif, saudara-saudara. Nah, berikut ini contoh kalimat aktif transitif. Mengapa kalimat ini merupakan kalimat aktif transitif? Saya terangkan ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Mengapa ini digolongkan sebagai kalimat aktif transitif? Karena di dalam kalimat ini membutuhkan objek. Kalimat aktif transitif itu kalimat yang membutuhkan objek. Nah, mari kita cermati pola kalimat ini. Bumi saat ini merupakan subjek.
Sedang menghadapi itu merupakan predikat. Ini merupakan predikat, saudara-saudara. Berbagai masalah lingkungan ini merupakan objek. Nah, ada objeknya, saudara-saudara. Berbagai masalah lingkungan itu adalah objek. Nah, karena ada objek, kalimat ini disebut sebagai kalimat aktif transitif. Jadi bumi saat ini merupakan subjek, sedang menghadapi merupakan kata kerja atau predikat kata kerja ya, verba ya, berpredikat verba. Berbagai masalah lingkungan ini adalah objek. Yang serius ini merupakan keterangan. Begitu, paham para pelajar Indonesia yang budiman? Ya. Kemudian contoh kalimat aktif transitif yang kedua. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Nah, apabila kita cermati di sini ya, terdapat objeknya, saudara-saudara. Karena ada objek, maka kalimat ini disebut kalimat aktif transitif. Nah, mari kita telaah pola kalimatnya. Kenyataan ini sangat jelas ya. Kenyataan ini merupakan subjek, sangat jelas. Nah, ini merupakan keterangan ya. Bisa juga ini kenyataan ini sangat jelas dijadikan satu. Ini merupakan subjek. Menggambarkan, nah, ini merupakan predikat ya. Kehancuran alam ya, kehancuran alam itu adalah objek ya. Jadi di sini ada objeknya. Objeknya mana? Kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Ini adalah keterangan. Yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia, ini adalah keterangan. Mengapa ini disebut aktif transitif? Karena ini ada objeknya, saudara-saudara. Objek, ciri objek itu bisa dibalik, dijadikan subjek. Contoh misalnya ini, berbagai masalah ini merupakan objek. Ini bisa diletakkan di depan. Berbagai masalah lingkungan, berbagai masalah lingkungan yang serius dihadapi bumi saat ini. Nah, bisa. Begitu pula ini, kehancuran alam digambarkan. Kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana alam ya, digambarkan di kenyataan ini ya, di dalam kenyataan ini. Jadi bisa diletakkan di depan. Jadi ini merupakan aktif transitif. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah lingkungan serius yang harus segera diatasi. Nah, ini merupakan aktif intransitif. Mengapa, saudara-saudara? Sebab di sini tidak ada objeknya ya. Masalah serius yang harus segera diatasi ini bukan objek, karena tidak bisa diletakkan di depan ya. Masalah serius ya, di masalah serius yang harus segera diatasi misalnya ya, dirupakan masalah lingkungan di atas. Nah, tidak bisa bermakna, saudara-saudara. Jadi masalah serius yang segera diatasi ini tidak bisa diletakkan di depan. Jadi ini bukan merupakan objek. Sehingga kalimat ini dapat disimpulkan sebagai kalimat aktif intransitif. Begitu. Paham bukan yang dimaksud dengan kalimat transitif dan intransitif? Ya, kita lanjutkan lagi, saudara-saudara. Penjelasan aspek kebahasaan teks eksposisi. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda ya, ini contoh adjektiva. Ia cantik sekali ya. Kata cantik adalah kata sifat ya. Kata cantik itu adalah kata sifat, sebab menerangkan kata benda ia ya. Cantik menerangkan ia. Siapa yang cantik? Iya ya, gitu ya. Jadi adjektiva itu menjelaskan, menerangkan kata benda yang ada di depannya.
Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat cantik. Ya, begitu saudara-saudara. Ciri adjektiva. Ciri adjektiva atau kata sifat. Ciri adjektiva atau kata sifat yang pertama A ya, dapat diberi kata keterangan agak, sangat, paling, sekali. Contoh misalnya kata cantik. Kata cantik ini bisa digolongkan sebagai kata sifat sebab dapat diberi keterangan kata sangat. Jadi sangat cantik, agak cantik, paling cantik, cantik sekali ya, seperti itu. Jadi kata sifat itu dapat diberi kata keterangan agak, sangat, paling, sekali. Kemudian ciri kata sifat yang kedua dapat membentuk konstruksi kata sifat diulang ya, ditambah dengan imbuhannya. Contoh misalnya kata cantik. Kata cantik kemudian diulang, reduplikasi ya, secantik-cantiknya ya. Jadi kata sifat itu bisa diberi seperti ini ya, imbuhan ya, terus diakhiri dengan nya ya. Kata sifat tadi diulang kemudian diakhiri dengan nya. Cantik diberi secantik-cantiknya, bisa seperti itu ya. Nah, itu merupakan ciri kata sifat. Paham bukan yang dimaksud dengan kata sifat? Nah, ini ada dua ciri kata sifat, bisa diberi keterangan agak, sangat, paling, sekali, dapat diulang ya dengan menggunakan se dan nya, secantik-cantiknya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya pelajaran Indonesia. Nah, penjelasan aspek kebahasaan eksposisi, afiksasi atau pengimbuhan ya adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan ya, baik berupa prefix atau awalan, sisipan infiks, akhiran sufiks, afiks gabung atau konveks ya, konveks atau afiks gabung ya. Afiks gabung adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya ya pada kata bentukan tidak secara bersama-sama. Konveks adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya itu bersama-sama. Nah, ini kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Kemasyarakatan ya. Kemasyarakatan itu merupakan proses gabungan afiks ya atau konveks. Ini merupakan kean ya. Kemasyarakatan, kean, masyarakat ya, kemasyarakatan. Imbuhan kean pada kata kemasyarakatan merupakan konveks karena dibentuk dari kata dasar masyarakat ya, yang mendapat imbuhan kean ya. Dalam kenyataan berbahasa Indonesia tidak ditemukan kata kemasyarakat ya, enggak ada. Jadi ciri dari konveks itu atau imbuhan gabung ya, apabila diberi satu imbuhan saja ya, diletakkan di depan ya, ke masyarakat, nah, itu tidak bisa bermakna saudara-saudara. Atau masyarakatan, nah, itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi konveks itu harus digunakan kedua-duanya. Misalnya kemasyarakatan, nah, ini merupakan konveks. Ini merupakan konveks karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata kemasyarakat, ya, itu enggak ada. Atau masyarakatan itu tidak ada. Jadi masyarakat apabila diberikan afiksasi harus menggunakan yang namanya konveks atau afiks gabung ya, yaitu apa? Kean ya. Begitu pula perdamaian ya. Ini merupakan proses konveks karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada perdamai, enggak ada. Damaian itu juga tidak ada. Jadi harus
menggunakan konveks, imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir. Jadi perdamaian. Begitu pula dengan kata mempelajari. Tidak ada kata mempelajar, enggak ada. Atau tadi ya, pelajari. Ya, itu. Harus menggunakan dua-duanya, mempelajari. Ya, begitu saudara-saudara. Bandingkan dengan diagram pohon berikut ini. Memunguti, membacakan, pembacaan. Nah, imbuhan mei pada kata memunguti ini bukan merupakan konveks. Memunguti ini bukan merupakan konveks. Memunguti ini bukan merupakan imbuhan gabung atau konveks. Ini bukan konveks, saudara-saudara. Ya. Imbuhan mei pada kata memunguti bukan merupakan konveks tetapi afiks gabung, sebab dalam kenyataan berbahasa Indonesia ada kata memungut. Jadi kata memunguti dibentuk dari bentuk dasar memungut diberi akhiran i. Awalan me dan i tidak melekat bersama-sama pada kata dasar pungut. Begitu juga dengan imbuhan mekan pada kata membacakan dan poan pada pembacaan. Imbuhan mei pada kata memunguti bukan merupakan konveks. Begitu ya, saudara-saudara. Begitu pula dengan membacakan. Pembacaan ini juga bukan merupakan imbuhan gabung atau bukan merupakan konveks. Penjelasan aspek bahasaan teks eksposisi selanjutnya. Ini ada catatan ya. Kata turunan atau kata bentukan hasil afiksasi atau pengimbuhan. Nomina atau kata yang kedua, nomina atau kata benda ya. Ciri kata benda bisa disangkal dengan kata bukan ya, ini ciri kata benda bisa disangkal dengan kata bukan. Contoh misalnya meja itu merupakan kata benda sebab bisa disangkal dengan kata bukan. Contoh misalnya meja bukan meja. Pengadilan ini juga merupakan kata benda karena bisa disangkal dengan kata bukan pengadilan. Kemerdekaan ini juga merupakan kata benda karena bisa disangkal dengan kata bukan kemerdekaan. Ciri kata benda yang berikutnya bisa membentuk konstruksi kata benda yang plus kata sifat. Contoh misalnya meja yang kuat. Pengadilan yang jujur. Kemerdekaan yang benar. 3. Verba atau kata kerja. Ciri kata kerja. 1. Bisa disangkal dengan kata tidak. Contoh kata kerja misalnya tidur bisa disangkal dengan kata tidak menjadi tidak tidur. Membaca bisa disangkal dengan kata tidak membaca ya. Yang kedua bisa membentuk konstruksi kata kerja dengan kata sifat. Contoh tidur dengan nyenyak. Membaca dengan teliti. Bertapa dengan tekun ya, begitu. Penjelasan teks kebahasaan teks eksposisi selanjutnya. Kalimat aktif transitif ya, atau ekatransitif ya, harus mempunyai objek. Nah, contoh nih, ia membaca buku pelajaran. Ia adalah subjek, membaca adalah predikat, buku pelajaran adalah objek. Ini disebut aktif transitif atau ekatransitif. Mengapa? Karena di sini ada objeknya satu. Nah, nih, buku pelajaran ini merupakan objek, sehingga kalimat ini merupakan aktif transitif. Kemudian yang kedua, kalimat dwitransitif, kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Ya, dwitransitif ya. Jadi membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Contoh ini, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Di sini ya ada dua
ada dua objek ya. Yang pertama adik saya baju baru. Dwi transitif. Dwi itu dua. Ada dua objek di sini, yaitu adik saya dan baju baru. Adik saya dan baju baru. Tapi adik saya ini merupakan objek, yang ini sebagai pelengkap, melengkapi objek yang ada di depannya, yaitu adik saya. Nah, paham bukan yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif atau eka transitif dengan kalimat dwi transitif? Ya, bagus. Selanjutnya kalimat semi transitif. Ya, kalimat semi transitif yaitu kalimat yang boleh diikuti objek dan boleh juga tidak. Semi transitif. Jadi bisa saja ada objeknya, bisa saja tidak. Contoh misalnya adik menulis. Nah, ini bisa menggunakan objek, bisa tidak menggunakan objek. Adik menulis, ini kalimat ini sudah berterima, sudah bermakna. Apabila tidak diikuti dengan objek, itu bisa bermakna. Begitu pula dengan adik menulis cerita. Nah, apabila diikuti dengan objek, itu juga bisa bermakna. Jadi kalimat semi transitif yaitu kalimat yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Apabila tidak diikuti objek, kalimat itu bermakna, bisa berterima. Apabila menggunakan objek, itu juga bisa bermakna. Selanjutnya kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan objek. Jadi kalimat yang tidak ada objeknya itu adalah intransitif. In itu tidak. Contoh misalnya adik tidur siang. Adik merupakan subjek, tidur siang ini merupakan predikat. Contoh selanjutnya, polisi bersenjatakan pistol. Polisi sebagai subjek, bersenjatakan sebagai predikat, pistol adalah pelengkap. Ini bukan merupakan objek, saudara-saudara. Ya. Pistol ini merupakan pelengkap. Mengapa? Pistol tidak bisa diletakkan di depan. Pistol bersenjatakan polisi. Ya, lucu sekali kalimat itu ya. Jadi ini bukan merupakan objek. Ya. Selanjutnya, subjek, predikat, pelengkap. Contoh misalnya ya, ayah berdagang atau ayah berdagang buah-buahan. Ya. Ayah berdagang. Kalimatnya berhenti di sini. Ini sudah bermakna. Ayah berdagang. Ini tidak membutuhkan objek ya. Ayah berdagang. Kalimat ayah berdagang, kalimat tersebut sudah berterima. Begitu pula dengan ini. Ayah berdagang buah-buahan. Buah-buahan ini bukan merupakan objek. Ayah berdagang buah-buahan. Ayah merupakan subjek, berdagang merupakan predikat, buah-buahan adalah pelengkap. Ya, ini bukan merupakan objek, ini merupakan pelengkap. Tidak bisa diletakkan di depan ini ya. Buah-buahan tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Misalnya, buah-buahan didagang ayah. Enggak bisa. Lucu kalimatnya. Suatu kalimat ya, jika menggunakan verba yang berimbuhan ber ya, itu akan menghasilkan pelengkap, saudara-saudara. Berdagang. Berdagang apa? Buah-buahan. Buah-buahan itu bukan merupakan objek. Karena menggunakan verba ber ya. Begitu para pelajar Indonesia yang budiman? Paham ya? Ya, bagus. Kita lanjutkan. Kalimat pasif. Ada dua jenis predikat kalimat pasif. Kata keterangan ter, kean, di, dan
Dua, aktif persona, yaitu gabungan kata ganti dan kata kerja. Contoh misalnya, ayah dimarahi ibu. Ini merupakan aktif aktif persona. Ini maaf, pasif persona. Adik dimarahi ibu. Ini merupakan pasif persona, saudara-saudara. Adik ini merupakan subjek, dimarahi merupakan predikat. Ibu adalah pasif persona. Nah, ini merupakan keterangan ya. Ibu itu merupakan keterangan ya. Adik dimarahi ibu. Adik subjek, dimarahi predikat, ibu keterangan ya. Oleh ibu ya. Keterangan persona ini saudara-saudara. Adik dimarahi ibu. Adiknya subjek, dimarahi adalah predikat. Ibu bukan objek, tapi ini merupakan keterangan persona ini. Keterangan. Jadi adik dimarahi oleh ibu. Nah, seperti itu. Buku ini aku pinjam. Buku adalah subjek. Buku ini adalah subjek. Aku pinjam adalah predikat. Ya. Predikat adalah pasif persona. Ya, begitu ya. Pasif persona, ini pasif persona. Kalimat pasif. Jadi kalimat pasif itu kata kerjanya itu biasanya berimbuhan ter ke an di. Ya. Itu merupakan pasif. Kalimat pasif. Selanjutnya, kalimat nominal berpredikat selain kata kerja ya, kata itu singkatan dari kata kerja. Kalimat nominal berpredikat selain kata kerja berarti dapat berwujud kata benda, frasa kata benda, kata sifat atau frasa kata sifat, kata bilangan atau frasa kata bilangan, atau frasa preposisional. Contoh misalnya seperti ini. Ibunya seorang guru. Ibunya seorang guru. Ibunya adalah subjek. Seorang guru adalah frasa benda. Frasa benda atau nomina. Seorang guru. Mengapa ini disebut frasa benda? Karena seorang guru, inti dari frasa seorang guru adalah guru. Guru adalah kata benda. Contoh selanjutnya yang merupakan frasa sifat ya. Adikku cantik sekali. Adikku adalah subjek, cantik sekali adalah frasa sifat. Mengapa frasa sifat? Karena cantik sekali itu terdapat inti frasa, yaitu cantik ya. Cantik adalah kata sifat. Jadi cantik sekali itu merupakan frasa sifat. Kambingku 5 ekor. Kambingku subjek, 5 ekor predikat. 5 ekor itu merupakan frasa bilangan. Karena ini merupakan bilangan ya, ada bilangannya. Apa? 5. 5 apa? Ekor. Ia di sana. Ia subjek, di sana predikat. Ya, ia subjek, di sana predikat. Di sana adalah frasa preposisional karena menggunakan preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi yaitu kata tugas ya, atau kata depan ya, di sana. Di sana itu merupakan kata depan atau kata tugas ya, di sana ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya para pelajar Indonesia. Selanjutnya ya, di dalam kebahasaan teks eksposisi itu terdapat fakta dan opini ya. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta, alasan-alasan yang logis, fakta-fakta ya. Ada fakta-fakta, ada opini-opini.
itu bisa dipakai di dalam teks eksposisi. Nah, saya terangkan apa itu fakta. Fakta ini contoh ya, kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, kalimat ini merupakan fakta. Mengapa? Karena di dalam kalimat ini memuat data-data yang faktual. Apa itu? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei. Ini merupakan data yang faktual. 13 Mei mencatat 158.812 narapidana. Ini juga merupakan data berupa data angka. Nah, di dalam kalimat fakta itu biasanya memuat data-data yang valid. Data-data yang valid itu bisa menggunakan angka, data-data angka, kapan terjadinya, tanggal 13 Mei 2013. Ini merupakan kalimat fakta. Jadi kalimat fakta yaitu kalimat yang menggunakan kata-kata yang faktual, menggunakan data-data yang faktual, fakta. Data-data yang faktual itu antara lain bisa menggunakan seperti ini. Kapan kejadian itu? Tanggal 13 Mei. Ada berapa? 158.812 narapidana. Ini merupakan data yang faktual. Kemudian kalimat opini ya, contoh kalimat opini seperti ini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, ini merupakan kalimat opini. Mengapa? Karena di dalam kalimat ini tidak terdapat data-data yang lengkap ya, tidak menggunakan data-data yang lengkap, yang bersifat subjektif ya. Nah, ini contohnya misalnya ini ada kata seharusnya ya. Sudah seharusnya kita menyiapkan diri ya, sudah seharusnya kita menyiapkan diri, ini bersifat subjektif saudara-saudara ya. Jadi di dalam kalimat opini itu biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat subjektif, bisa saja benar, bisa saja tidak. Di dalam kalimat opini itu data-datanya tidak lengkap ya. Biasanya di dalam kalimat opini itu memuat kata-kata seharusnya, sebaiknya ya, setidaknya ya, kurang lebih ya. Jadi menggunakan kata-kata yang bersifat perkiraan, tidak pasti ya. Jadi di dalam kalimat opini itu menggunakan kata-kata yang sifatnya itu mengira-ira, tidak pasti, tidak tentu. Kata-kata itu contoh misalnya seharusnya, sebaik-baiknya misalnya, sekiranya, kurang lebih, itu merupakan contoh kalimat opini. Demikian pelajar Indonesia penjelasan saya mengenai teks eksposisi. Nah, ini rujukan yang saya pergunakan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan klik tanda loncengnya ya. Terima kasih.